Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai file. Kemarin teorinya CSR, modulnya CSR. Nah, ini akan saya jelaskan apa sih ini dan nanti penerapannya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah tahu ya, kalau kita mencari di Google, misalnya seperti ini, misal gambar sepeda motor. Sepeda motor, nah ini akan ditampilkan sepeda motor mana saja, gambar mana saja yang dia itu menggambarkan bahwa dia itu sepeda motor. Penerapan image retrieval contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau seperti ini, berarti dia contoh dari image retrieval yang menampilkan berdasarkan atau indexing. Ya, jadi dia menampilkan gambar berdasarkan deskripsi dari gambar tersebut. Nah, misal kalau kita klik di sini ya. Nah, di deskripsinya dia sudah dituliskan bahwa gambar ini adalah Honda Indonesia, produsen pertama sepeda motor hybrid. Nah, jadi ketika kita ketik di pencarian ini sepeda motor, nah maka nanti dia akan mencari berdasarkan deskripsi yang dituliskan di gambar tersebut, apakah ada kata sepeda motor atau tidak. Nah, bisa juga image retrieval itu seperti ini. Nah, jadi di Google ini sebenarnya sudah canggih ya. Kalian bisa mencari berdasarkan teks atau bisa juga berdasarkan fitur seperti ini. Nah, saya akan gambar ini Nah, maka di sini akan langsung tampilkan gambar yang saya cari itu gambar yang mana. Ya. Nah, jadi di sini langsung ditampilkan semua yang berhubungan dengan gambar pen. Ya, ada juga misal kalau kita klik senang gitu. Nah, ketika kita ketik senang, maka yang dimunculkan adalah gambar-gambar yang menggambarkan wajah yang ceria, wajah yang gembira. Nah, kalau image retrieval seperti ini, nah dia berarti dia menggunakan image retrieval berdasarkan emosi. Nah, jadi dari gambar ini bisa dideteksi bahwa gambar ini dia mengekspresikan apa, atau marah dan sebagainya. Nah, kita coba lagi marah gitu. Jadi retrieval kalau kita deskripsikan, retrieval adalah pengambilan gambar dari database yang kita banyak mungkin untuk ambilkan dulu. Kalau pengertian retrieval itu, nah kemudian ini kita akan membahas mana sih proses dari display dari pengambilan gambar
berdasarkan inputan yang kita masukkan. Jadi pada dari ini nanti kita harus paham mengenai konsep image retrieval itu seperti apa. Proses gimana caranya bisa membuat sistem seperti ini. Nah, nanti sampean harus paham. Nah, dan nanti output dari materi hari ini atau tugasnya gitu ya. Nanti sampean coba cari paper atau jurnal gitu ya, yang berhubungan dengan image retrieval, kemudian coba sampean rangkum, ya. Sampean rangkum mulai dari ya deskripsi dari jurnal sampean itu seperti apa, tujuannya seperti apa, kemudian metodenya seperti apa, dan hasilnya nanti seperti apa. Ya, jadi output dari materi image retrieval ini adalah seperti itu. Nanti sampean cari jurnal atau paper, kemudian coba sampean rangkum dengan bahasa sampean sendiri, mulai dari deskripsinya, latar belakangnya dulu ya, latar belakangnya dulu, deskripsinya, tujuannya, kemudian metode sistemnya itu seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Oke. Jadi artinya seperti itu untuk mata kuliah hari ini, yaitu image retrieval. Oke, langsung kita masuk ke materi. Oke, introduction-nya. Nah, jadi sekarang informasi yang begitu banyak ya, termasuk data gambar, Nah, ini sudah ya sangat banyak sekali di internet. Nah, tinggal gimana caranya kita memproses gambar-gambar yang sudah ada di database yang sebesar itu, gimana cara memanfaatkan gambar tersebut biar menjadi informasi yang berguna. Nah, salah satunya nanti kita akan membuat sebuah sistem yang namanya image retrieval. Nah, jadi gambar-gambar yang ada di internet yang begitu banyak, nanti bisa kita manfaatkan. Nah, dengan cara ya nanti mengelompokkan atau memberi indexing atau memberi deskripsi pada gambar tersebut. Nah, jadi nanti kita bisa memanfaatkan, misal kita butuh gambar orang sepak bola, nah, nanti dia akan menampilkan gambar-gambar yang berhubungan dengan sepak bola. Atau gambar-gambar yang berhubungan dengan orang marah, orang senang, orang sedih, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa ditampilkan berdasarkan inputan yang kita masukkan. Ya. Ini banyak image retrieval system telah dipropos, ya telah diusulkan dan digunakan untuk tujuan komersial. Untuk tujuan komersial. Salah satunya tadi contohnya Google. Kemudian bisa juga kalau misal sampean mau buat sistem belanja online gitu ya. Membuat sistem belanja online, sampean mencari misal saya mau cari RAM 2 GB. Nah, nanti akan ditampilkan gambar-gambar yang berhubungan dengan RAM. Dan lain sebagainya, sebenarnya ada banyak sekali ya penerapan dari image retrieval ini dan sangat memberikan manfaat sebenarnya, baik secara komersial maupun ya secara fungsional gitu ya. Jadi makanya sangat penting sekali untuk kita belajar mengenai image retrieval. Nah, di sini dijelaskan jenis dari image retrieval system. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi image retrieval ini terdiri dari beberapa jenis. Ya. Ada yang konsep based image retrieval. Nah, konsep based image retrieval ini contohnya seperti yang tadi. Jadi kita mencari gambar berdasarkan deskripsi gambar tersebut. Ya, tinggal kita menginputkan teksnya gitu ya. Kemudian dia mencari berdasarkan deskripsi dari gambar tersebut. Dari indexingnya, dari penjelasan mengenai gambar tersebut, ini namanya konsep based image retrieval. Atau dari captionnya gitu ya. Nah, itu namanya konsep based image retrieval.
Kemudian ada juga yang content-based image retrieval. Kalau content-based image retrieval, ini nanti sampean akan mencari gambar berdasarkan gambar yang saya inputkan. Ya, seperti contohnya tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan ini, mengupload gambar, ini namanya content-based image retrieval. Nah, kalau kita mencari berdasarkan deskripsinya ini, misal kata ahli tentang orang yang gampang marah gitu ya. Kata ahli tentang orang yang gampang marah. Nah, maka dia akan ditampilkan pertama kali. Karena di sini saya mencarinya berdasarkan ini deskripsinya. Atau yang kita sebut tadi konsep based image retrieval. Nah, kalau content based image retrieval berdasarkan inputan gambar. Nah, kemudian jenis yang ketiga yaitu semantic image retrieval. Nah, jadi kalau kita berbicara semantic image retrieval, ini adalah kita mencari gambar berdasarkan kata-kata, berdasarkan deskripsi yang berhubungan dengan gambar tersebut. Semantik deskripsi yang berhubungan dengan gambar tersebut. Nah, semantik image retrieval ini dibagi dua. Ada yang berdasarkan object based, ya, object based. Ada yang berdasarkan emotion based. Nah, kalau object based, ini berarti dia akan mencari berdasarkan deskripsi dari objek-objek yang ada di gambar tersebut. Misal, ini ya, gambar laut gitu ya. Nah, object based itu nanti berarti dia akan mencari berdasarkan deskripsi dari gambar ini. Deskripsi yang berhubungan dengan gambar ini. Jadi bukan dari captionnya, bukan dari ini ya, bukan dari caption yang ditulis. Nah, tetapi dari ini, deskripsi atau anotasi dari gambar ini. Misal di gambar ini itu ada objek lapang, ada objek matahari, ada objek pantai, objek laut, ada objek awan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan gambar ini. Jadi misal kalau kita cari pohon kelapa gitu ya. Kelapa di tepi laut. Kelapa di tepi laut. Jadi nanti yang ditampilkan ya, adalah berdasarkan objeknya. Jadi di sini ada objek kelapa, pohon kelapa, ada objek tepi laut. Ya, jadi yang ditampilkan adalah berdasarkan objeknya. Nah, kemudian semantik yang kedua yaitu emotion based. Jadi emotion based ini adalah berdasarkan emosi. Ya, berdasarkan emosi dari gambar yang ditampilkan. Misal tenang gitu ya. Tenang dan santai di tepi laut. Deskripsi dari gambar ini, emosi dari gambar ini, dia melambangkan bahwa suasananya itu tenang, santai, dan berada di tepi laut. Jadi dia menampilkan berdasarkan emosinya yang ada di gambar tersebut. Oke, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, konsep based image retrieval juga dikenal sebagai konsep based image indexing, ya, berdasarkan indeksnya,
atau description based image retrieval, atau text based image retrieval. Jadi kalau kita berbicara konsep based, berarti dia akan menampilkan sesuai deskripsinya atau indeksnya. Tentunya sesuai caption tadi, kemudian sesuai deskripsi dari gambar tersebut itu seperti apa. Nah, itu namanya konsep based image retrieval. Nah, image retrieval dari text based image, dari keyword yang tersedia di dalam image tersebut. Jadi dia mencari berdasarkan keyword, berdasarkan kata kunci yang ada di image tersebut. Nah, misal gambar ini keywordnya apa? Keywordnya sepak bola gitu ya. Sepak bola antara Brazil melawan siapa gini, Prancis. Jadi gambarnya ini dikasih caption, dikasih keyword, dikasih description. Nah, nanti sebagai kata kunci untuk melakukan searching. Ya. Nah, ini alurnya ya, alur dari sistemnya. Jadi gambar dikumpulkan, kemudian tiap gambar nanti dikasih anotasi, ya, dikasih anotasi. Ini namanya indexing ya. Gambarnya nanti dikasih anotasi. Anotasi itu apa? Anotasi ini adalah informasi yang tersedia pada gambar tersebut. Kemudian di indexing, kemudian index file. Jadi nanti dikasih indeks gitu ya. Dikasih indeks ini maksudnya keterangan masing-masing file, ya, biar berbeda antara file yang satu dengan file yang lain. Nah, ini namanya index file. Kemudian, nah di sini ada user, kemudian dia melakukan inputan, kemudian inputan yang dimasukkan nanti diukur kemiripannya, ya, dengan gambar yang ada di database. Nah, kemudian baru menampilkan hasilnya. Sebenarnya konsep hasilnya seperti itu, jadi nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu ribet kalau sudah paham konsepnya. Nah, jadi ada database yang dikumpulkan. Database yang dikumpulkan ya berupa gambar-gambar tadi beserta anotasinya. Ditaruh di database, kemudian dilakukan indeks. Indeks ini yang memberikan keterangan kepada setiap file gitu ya. Dan nah, di sini user melakukan inputan dan ukur kemiripannya antara masukan user sama data yang ada di database. Misal user melakukan inputan seperti sepak bola gitu ya. Nah, di sini akan dicari apakah ada gambar yang mempunyai anotasi sepak bola. Nah, kalau ada, maka nanti akan dicocokkan mana gambar yang punya anotasi sepak bola yang paling banyak gitu ya. Nah, jadi nanti akan diurutkan berdasarkan tingkat kemiripannya dengan yang diinputkan, kemudian baru ditampilkan hasilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi konsep base, nah ini ada content base. Content base tadi ya, kita menginputkan gambar, kemudian ditampilkan hasilnya. Nah, biasanya kalau kita content base, ada teknik menggunakan ini berdasarkan kemiripan warna ataupun bentuk warna atau kalau yang content base. Selanjutnya semantic image retrieval untuk menampilkan apa yang ada di dalam sebuah image. Nah, jadi informasi-informasi apa saja yang ada di dalam sebuah image nanti akan ditampilkan.
Semantic image retrieval terdiri dari object based sama emotion based. Ini bisa kita lihat di sini. Object based ini maksudnya adalah dia menampilkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut itu apa saja. Misal gambar ini ada objek mobil, ada objek person orang, ada objek bangunan, ada objek traffic light, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini nanti juga akan ditaruh di database, ya, ditaruh di database. Nah, jadi nanti akan digunakan sebagai parameter untuk mengukur kemiripan, ya. Similarity measurement. Nah, jadi nanti digunakan sebagai parameter untuk mengukur kemiripannya. Nah, ini namanya object based. Jadi dia mengambil informasi objek-objek yang ada pada gambar tersebut sebagai parameternya. Nah, kalau yang emotion, nah berdasarkan emosinya. Jadi misal gambar ini melambangkan emosi apa? Misal gambar ini melambangkan emosi yang tenang, damai, sejuk, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ini cheerful, happy, ramai, dan lain sebagainya. Ini dia mendapatkan informasi yang berupa emosi ya dari gambar tersebut untuk dijadikan sebagai parameter. Nah, image retrieval system. Nah, jadi ini adalah sistem-sistem yang sudah pernah ada gitu ya. Ada KBIC, Visualseek, Kirets, Netra, dan lain sebagainya. Ini adalah sistem-sistem image retrieval. Ini juga ada Barokba and Kyoki. Ini sistemnya punyanya ini ya, Pak Ali Ridho Barokba. Jadi dia membuat sistem image retrieval sendiri untuk menampilkan impresi kalau tidak salah ya, menampilkan impresi dari gambar. Nah, image retrieval apakah sangat sulit? Bisa sulit, bisa enggak. Nah, kenapa kok sulit? Nah, ini ya. Sulitnya ini adalah yang pertama, how to annotate right word. Jadi, bagaimana cara mengambil anotasi gambar yang tepat. Nah, misal pada gambar ini dia anotasinya ada apa saja gitu ya. Ada beach, ada people, ada paut, dan sebagainya. Nah, ini juga cukup sulit untuk mendeteksi gambar ini itu anotasi apa saja. Ini juga cukup sulit. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara ini ya, pengenalan gambar, ini kita butuh algoritmanya AI atau mesin learning. Jadi mesin learning ini nanti sampean mungkin kalau kita dipelajari atau tidak tahu. Nah, nanti sampean harus belajar mesin learning sama artificial intelligence. Nah, jadi nanti digunakan untuk menganalisa. Nah, dengan mesin learning atau mesin pembelajaran gitu ya, nanti dia akan bisa mendeteksi secara otomatis ya, bukan ditulis manual seperti seperti ini. Jadi dia akan mendeteksi secara manual, secara otomatis gambar ini isinya apa saja. Bisa dideteksi, oh gambar ini ada gambar orang, perahu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara learning, maka sampean harus juga punya data yang banyak. Data yang banyak, mulai dari data orang, data kapal, data laut, data pantai, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dilakukan filtering gitu ya. Kemudian ekstrak, datanya nanti diambil dan dimasukkan ke dalam database. Nah, kemudian nanti dicocokkan dengan gambar ini. Apakah ada kesamaan dengan data yang ada di database? Misal kalau gambar pantai itu gambar binarinya seperti ini atau filteringnya seperti ini.
itu nanti dia bisa dicocokkan dengan mesin pembelajaran secara otomatis. Nah, itu pun juga butuh proses yang cukup lama ya. Mulai dari pengumpulan data, kemudian melakukan ekstraksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara ini kita cukup secara manual saja. Jadi mendeskripsikan gambar ini punya anotasi apa saja, bits, main, people, dan lain sebagainya. Ini ya punya tingkat kesulitan sendiri ya di sini. Nah, di sini sampean harus butuh ya, algoritmanya machine learning. Kemudian how to define similarity, ya ini juga cukup sulit. Bagaimana menentukan tingkat kemiripan dari gambar. Nah, ini kalau kalau komputer yang melihat gitu ya, ini bisa disamakan ya, bahwa gambar ini sama-sama tersenyum. Nah, padahal di sini hewannya ini berbeda. Nah, ini juga cukup sulit untuk mendefinisikan similarity dari gambar. Kemudian problem dimensionalitas. Nah, jadi kalau gambar itu kan ya emang kebanyakan 2 dimensi gitu ya. Dimensi. Jadi untuk mendapatkan ekstraksi datanya juga cukup sulit untuk ya, valid atau enggaknya. Nah, kemudian human vision tidak sama dengan computer vision. Ya. Orang melihat itu tidak sama dengan komputer melihat. Nah, ini bisa jadi dia dideskripsikan sebagai orang wanita. Ini di angka rambut gitu ya. Bisa saja karena komputer vision itu berbeda dengan human vision. Nah ini ya, auto make image retrieval. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, harus ada image collection. Nah, jadi pengumpulan gambarnya dulu, kemudian dilakukan pre-processing, kemudian dilakukan feature extraction, kemudian dikumpulkan datanya. Nah, yang di query system juga sama. Ketika kita melakukan inputan gambar gitu ya, maka dia harus di pre-processing dulu, kemudian di feature extraction, kemudian mendapatkan ekstraksi datanya, kemudian diukur tingkat kemiripannya dengan data yang ada di database, kemudian baru ditampilkan. Ya, jadi secara umum konsepnya seperti ini: image collection, pre-processing, feature extraction, dan repository, kemudian similarity measurement, kemudian baru ditampilkan hasilnya dan dianalisa performanya. Nah, steps to make image retrieval, ini pre-processing, feature extraction, query system, similarity measurement, dan analisa performance. Nah, pre-processing itu dia melakukan apa? Jadi ketika gambar sudah dikumpulkan gitu ya, maka yang pertama adalah dilakukan pre-processing. Pertama, menghilangkan noise pada gambar. Ya, menghilangkan noise pada gambar, kemudian sistem color, kemudian segmentation image. Nah, noise removal. Untuk menghilangkan noise di dalam sebuah gambar sebelum dilakukan ekstraksi fitur. Nah, jadi misal gambar seperti ini, dilakukan adaptive filtering using winner. Ini adalah salah satu algoritma ya. Algoritma untuk melakukan pre-processing, menghilangkan noise. Nah, jadi nanti hasil dari filteringnya seperti ini. Color system. Nah, jadi nanti kami akan mengambil gambarnya berdasarkan apa sih warnanya. Berdasarkan RGB, HSP, Unsel, dan lain sebagainya. Kemudian segmentation itu untuk decrease high computation because of amount of data. Jadi untuk mengurangi komputasi yang tinggi ya karena jumlah data.
Nah, jadi kalau misal langsung dilakukan komputasi secara keseluruhan, nah ini akan waktu yang lebih lama. Jadi ini dilakukan segmentasi data. Nah, jadi gambarnya ini nanti akan dipotong-potong dulu biar untuk melakukan ekstraksi itu dia tidak secara keseluruhan tapi diambil per bagian-bagian. Ya, per bagian-bagian. Jadi nanti ekstraksi datanya lebih akurat. Fitur extraction ini adalah ekstraksi fitur di pengambilan data dari gambar, mulai dari warnanya, bentuknya, teksturnya. Nah, jadi setelah dilakukan processing, nanti bisa diambil ini fitur ekstraksinya. Nah, misal gambar tersebut punya warna apa, kemudian jenis warnanya apa, terus sistemasi colornya seperti apa, terus bentuknya seperti apa, teksturnya seperti apa. Itu namanya fitur extraction. Color histogram identifikasi warna ya. Jadi warna yang ada pada gambar ini seperti apa, dan nanti dia bisa dijadikan ini histogram. Nah, misal warna pada gambar ini didominasi warna orange, warna kuning. Nah, ini tulisannya orange, kemudian ada warna merah, ada warna hitam, ada warna ini. Nah, ini dijadikan histogram, kemudian dimasukkan ke database datanya. Kalau fitur extraction, nanti ketika sampean belajar image processing nanti sampean akan diajari gimana cara melakukan processing, terus removing noise, kuantisasi, dan lain sebagainya. Kemudian step fitur extraction, ekstraksi bentuknya. Nah, untuk mengekstraksi bentuk, biasanya prosesnya seperti ini. Pertama di grayscale dulu. Jadi gambar ini di grayscale, kemudian di detection. Jadi di deteksi tepinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tekstur. Ya. Nah, semen bisa melakukan proses transformasi ini. Ini nanti juga akan dipelajari di processing karena membutuhkan tekstur seperti ini. Nah, setelah ekstraksi fitur, yang selanjutnya yaitu query system ini ya. Query system ini how to set input mechanism in the image retrieval system. Jadi gimana sampean melakukan inputan gitu ya, berdasarkan teks atau gambar atau berdasarkan sketsa dan sebagainya. Itu query system. Kemudian similarity measurement, pengukuran ini ya kemiripan antara data yang dimanipulkan dengan data yang ada di database. Nah, untuk proses pengukuran ini bisa menggunakan ini. Bisa pakai pengukuran jarak menggunakan Euclidean, Cosine, Hummingbird, dan lain sebagainya. Kemudian agregasi dari kalkulasi, ya, jadi diagregasi gitu ya. Kemudian di ranking, diurutkan. Jadi ini saya jelaskan secara umum saja. Jadi sehabis dilakukan pengukuran kemiripan, kemudian di ranking mana yang paling mirip gitu ya. Nah, setelah ditemukan mana yang paling mirip, nanti akan dihasilkan, ditampilkan hasilnya, kemudian kita analisa performanya. Nah, apakah data yang ditampilkan itu benar atau enggak, nah, itu bisa kita ukur ini, tingkat error ratio atau scoringnya. Ini aplikasi yang sudah ada KPIC, ya tadi ya, seperti yang di atas, VREG, Visual Seek, dan lain sebagainya. Nah, ini sistemnya KPIC. Ya, dia menampilkan gambar seperti ini.
Laser, ImageStreet, Octagon. Nah, ini adalah sistem-sistem yang menggunakan image retrieval. Ya, jadi yang bawah ini contoh-contohnya dari sistem yang menggunakan image retrieval. Nah, ini ada ini menggunakan batik ya. Jadi untuk menampilkan batik. Banyak proyek akhir atau skripsi dari kakak-kakak kelas sampean yang menggunakan image retrieval. Kalian nanti ingin ya, silakan gunakan image retrieval untuk skripsinya. Nah, di sini saya tunjukkan ini saya tunjukkan image retrieval, sistem image retrieval yang pernah saya bikin. Jadi di sini saya buat image retrieval untuk menampilkan tas ya, untuk menampilkan gambar tas. Jadi misal kita menginputkan gambar tas ini ya. Nah, kita klik finding. Maka di sini akan ditampilkan tas-tas yang berwarna hitam. Kita coba lagi, kalau saya menginputkan gambar lain gitu ya. Salah ini menginputkan gambar ini, kita klik finding. Ya, yang ditampilkan adalah tas-tas yang berwarna hijau. Nah, prosesnya ini juga sama, saya buatnya juga sama. Mulai dari pre-processing, menghilangkan noise, kemudian saya melakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur yang saya ambil adalah ekstraksi fitur warna ya. Jadi yang saya ambil adalah fitur warnanya. Jadi nanti yang ditampilkan adalah berdasarkan kemiripan warna. Ya, berdasarkan kemiripan warna. Ya, jadi seperti itu untuk image retrieval. Nah, untuk membuatnya ini bisa sampai pakai pemrograman apapun ya. Kalau untuk di sini saya menggunakan PHP, sampean bisa juga menggunakan Java, Python atau yang lain ya. Bisa dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun. Yang penting sampean harus paham konsepnya. Ya. Jadi konsepnya tadi dimulai dari collection image ya. Kemudian dilakukan pre-processing, pre-processing, ekstraksi fitur,
interaksi fitur, query system, kemudian similarity measurement, kemudian yang terakhir adalah performa analisanya. Ya, jadi seperti itu untuk image retrieval. Nah, jadi nanti jangan lupa yaitu dengan cari paper atau jurnal yang berhubungan dengan image retrieval, kemudian sampai terangkum di mana sistem kerjanya, ya mulai dari latar belakangnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, kemudian metode yang digunakan seperti apa, sistemnya itu seperti apa, kemudian hasilnya itu nanti seperti apa. Ya, itu seperti itu untuk image retrieval hari ini. Ya. Ini saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.